Saya cukup dikagetkan membaca sebuah berita di media online dari bekesah.co. Sepertinya ini adalah sebuah media online lokal di daerah Kalimantan Timur. Berita ini dinaikkan oleh redaksi pada tanggal 29 April 2025 jam 14.21. Judulnya yang menarik bagi saya. Praktik prostitusi online di IKN kian meresahkan. Satpol PP, PPU minta penanganan serius. Saya kaget membaca berita ini dan saya membaca beritanya dari atas sampai ke bawah bahwa ternyata para PSK ini menggunakan aplikasi online micet. Dan kedua, tarifnya berkisar antara 300.000 sampai 500.000. Yang berikut bahwa disebutkan para PSK yang datang ini berasal dari daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung. Dan menyasar pekerja IKN yang jauh dari keluarga. Dan Pemda mengakui bahwa sudah melakukan 2 kali penggerebekan, tetapi tetap saja penyakit ini tidak kunjung tuntas. Mengapa ini menjadi menarik harus saya angkat dalam monolog podcast kita pada hari ini? Karena saya merasa kaget sekaligus menjadi lucu juga. Karena ketika IKN ini yang bertajuk Ibu Kota Nusantara dan sekarang pembangunannya pun sedang tertatih-tatih karena ketidaktersediaan anggaran yang mumpuni mencukupi untuk membangun IKN, melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan Satgas IKN pun dibubarkan oleh Kepala Otorita IKN yaitu Pak Basuki. Karena Menteri Keuangan tidak setuju. Menteri Keuangan sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Dan salah satunya yang ditolak adalah Satgas IKN tersebut. Satgas Percepatan Pembangunan. Dan kembali kepada soal prostitusi online di kawasan IKN. Saya sedih, bercampur kecewa, bercampur kaget. Kenapa sekarang jadi yang muncul beritanya adalah tentang prostitusi di IKN. Ini sangat memalukan karena sebuah tanah yang seharusnya kita bangun dengan bersih, suci kira-kira begitulah ya. Tetapi ternyata malah kotor dengan isu prostitusi. IKN ini adalah sebuah rencana prestisius. Sebuah gagasan yang memang ya besar sekali, meskipun gagasan ini patut dipertanyakan karena ini hanya seperti ambisi pribadinya Joko Widodo yang ingin punya sejarah ditinggalkannya selama dia menjabat seorang presiden. Tidak ada urgensinya untuk bangsa sebetulnya. Tetapi Jokowi ingin meninggalkan sebuah catatan sejarah besar bagi dirinya bahwa dirinya lah yang membangun istana untuk Indonesia Raya ini. Tapi tampaknya semua itu gagal dan sekarang berubah. Beritanya menjadi cerita tentang prostitusi online. Seharusnya yang kita dengar dari IKN ini adalah bahwa IKN telah selesai, telah dibangun dan akan pindah. Pekerja ASN ke sana, semua lembaga negara akan pindah ke ibu kota negara baru IKN. Tapi faktanya sampai sekarang bahkan kantor presiden pun tidak jelas akan pindah. DPR tidak akan jelas pindah. Lembaga-lembaga negara tidak akan jelas pindah. Lantas siapa yang mau pindah ke IKN? Apakah ini akan menjadi sebuah sarang prostitusi raksasa nanti ke depan? Saya melihatnya sungguh prihatin dan tragis. Berita yang muncul justru malah cerita yang negatif, yang bau busuk dan persoalan moral. Mengapa ini kemudian menjadi muncul? Apakah karena penetapan IKN ini memang bermasalah sejak awal secara moral? Kenapa sekarang menjadi prostitusi yang muncul beritanya bukan berita tentang prestasi bahwa IKN sudah mendekati selesai, sudah akan begini, sudah akan begini, sudah akan begitu. Bahkan investor pun sampai sekarang gelap gulita, yang mana Jokowi pernah menyatakan ratusan investor ngantri. Bahkan banyak yang protes, katanya kok nggak diajak. Aduh, kalau dibilang ngibul nanti marah, dibilang bohong nanti nggak terima. Tapi inilah realita. Saya membaca berita ini, saya kaget tadi pagi menemukan ini di sebuah media sosial, di laman X. Saya baca, kenapa menjadi prostitusi? Judulnya pun sudah langsung bikin nek gitu.
praktik prostitusi online di IKN kian meresahkan. Aduh, saya berharap bahwa tentang IKN ini harus ada keputusan politik yang kuat untuk meninjau ulang apakah ini akan dilanjutkan sebagai ibu kota negara atau akan dirubah konsepnya menjadi sebuah kota baru, kehidupan baru di daerah Kalimantan. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Saya agak geli juga ya mendengar prostitusi di IKN. Kasihan juga pekerja-pekerja di sana menjadi sasaran isu negatif. Bagaimana dengan pikiran istri-istrinya kalau yang di sana suaminya bekerja? Apakah nanti tidak menjadi terganggu? Mudah-mudahan mereka semua tidaklah benar menggunakan jasa prostitusi online. Ya, salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.